PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis otomotif, yaitu distributor mobil yang menyediakan berbagai jenis mobil dari seluruh pabrikan dengan model dan tipe yang bervariasi. PT XYZ berdomisili dan menjalankan aktivitas bisnisnya di New York City, USA. Target pasar PT XYZ mencakup seluruh wilayah di USA. Pendiri PT XYZ adalah 3 kakak beradik, yaitu Mr. X, Mr. Y, dan Mr. Z, yang seluruhnya menjabat sebagai direksi dan manajemen perseroan. Pihak manajemen memiliki relasi dan jaringan yang cukup luas di industri otomotif, terutama dengan produsen atau pabrik mobil ternama di seluruh dunia, sehingga PT XYZ dapat menjual berbagai jenis kendaraan roda 4. Namun demikian, kinerja PT XYZ dalam 5 tahun terakhir dapat dikatakan kurang memuaskan. Pendapatan tahunan PT XYZ belum stabil dan masih fluktuatif. Pencapaian sales dan pendapatan usaha juga berada di bawah target, dengan pertumbuhan negatif dan kinerja yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Mempertimbangkan kondisi tersebut, manajemen memutuskan untuk melakukan analisa pasar dan berupaya memperbaiki kinerja perusahaan dengan pengelolaan yang lebih profesional. Sebagai langkah awal, manajemen membentuk tim khusus yang terdiri dari 4 karyawan muda untuk melakukan analisis pasar serta memberikan rekomendasi atau usulan perbaikan kinerja penjualan mobil kepada manajemen. Data yang tersedia dan dimiliki oleh manajemen hanya berupa informasi penjualan mobil di seluruh USA dalam 1 tahun. Tim yang terdiri dari Irestri Naritasari, Lea Pungki, Muhammad Aldi Wicaksono, dan Reza Kazimi harus mampu memanfaatkan data yang tersedia tersebut untuk memperoleh informasi penting mengenai penjualan mobil di market. Selanjutnya, tim juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategi manajemen yang dapat diterapkan untuk meningkatkan sales dan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, tim khusus yang telah dibentuk oleh manajemen segera melaksanakan tugasnya dengan melakukan analisa data penjualan mobil di seluruh USA dalam 1 tahun untuk memperoleh informasi penting yang terkait dengan penjualan mobil di USA, yaitu klaster atau jenis mobil yang paling diminati pasar, serta fitur maupun variabel lainnya yang paling berpengaruh terhadap penjualan. Selain itu, tim khusus tersebut juga akan menyampaikan rekomendasi mengenai jenis kendaraan yang sebaiknya dijual oleh perusahaan XYZ ke depannya, dengan mempertimbangkan segala konsen yang ada sebagai upaya untuk menghasilkan profit maksimal bagi perusahaan. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka kami perlu melakukan analisis preskriptif, yaitu proses penggunaan data untuk menentukan tindakan optimal dengan mempertimbangkan semua faktor relevan dan berguna dalam pengambilan keputusan berdasarkan data. Di mana dalam menganalisis data, tahapan pertama yang kami lakukan yaitu analisis deskriptif dengan mengevaluasi data dan kinerja perusahaan untuk mengetahui penyebab kegagalan di masa lalu. Tahap berikutnya yaitu analisis prediksi. Untuk menjawab pertanyaan manajemen, maka perlu dilakukan analisis dengan mengelaborasi data histori, aturan, algoritma, dan data eksternal untuk menentukan kemungkinan hasil di masa mendatang. Tahapan selanjutnya yaitu analisis preskriptif, yaitu analisis lanjutan untuk dapat memberikan rekomendasi tindakan untuk mendapatkan keuntungan dari prediksi dan menunjukkan implikasi dari keputusan tersebut. Dalam menganalisis kondisi perusahaan, model yang kami gunakan yaitu linear optimization. Dengan hasil identifikasi berupa decision variables, yaitu jumlah kendaraan yang akan dijual oleh PT XYZ dalam satuan unit, objective function, yaitu maksimisasi profit margin perusahaan per tahun, dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang dihadapi perusahaan antara lain kerjasama eksklusif antara perusahaan dengan Ford, Dodge, dan Nissan masing-masing sebanyak minimal 1.000 unit tiap perusahaan. Maksimal modal usaha yaitu 80 juta US dollar di tahun 2022. Target penjualan di tahun 2022 sebanyak 30 unit kendaraan. Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, diketahui bahwa total penjualan kendaraan belum mencapai 100.000 unit atau hanya 98.700 unit, di mana sales tertinggi per tahun yaitu 24.300 dan terendah hanya 15.800 unit kendaraan.
Apabila melihat data historis penjualan mobil di Amerika, maka diketahui bahwa peluang bagi perusahaan untuk mencapai target penjualan dan mengakuisisi pasar otomotif yang lebih besar di Amerika masih terbuka luas. Mengingat total sales dalam 1 tahun mencapai 7,9 juta unit kendaraan dari total 30 perusahaan otomotif dan 156 jenis kendaraan, di mana sales tertinggi per manufaktur yaitu 1.641.000 unit dan sales terendah per manufaktur 12.000 unit kendaraan. Berikut adalah data penjualan kendaraan di Amerika Serikat pada tahun 2021 jika dikelompokkan berdasarkan manufaktur atau pabrikannya. Di sini terlihat bahwa pabrikan Ford menjadi pabrikan dengan penjualan terbesar di Amerika Serikat, dengan penjualan mencapai 1,64 juta unit. Disusul oleh Dodge dan Toyota dengan penjualan mencapai 910.000 unit dan 719.000 unit. Sedangkan pabrikan Saab, Jaguar, dan Porsche menjadi pabrikan dengan tingkat penjualan terendah di Amerika selama tahun 2021, yaitu dengan besar penjualan berturut-turut sebesar 21.000 unit, 15.000 unit, dan 12.000 unit. Selanjutnya berikut adalah data penjualan kendaraan jika dikelompokkan berdasarkan modelnya. Dari data ini terlihat bahwa model Ford Explorer, Honda Accord, Toyota Camry, dan Ford F-Series menjadi model kendaraan dengan penjualan tertinggi di Amerika Serikat pada tahun 2021, dengan total penjualan masing-masing mencapai 227.000 unit. Sedangkan model CL500, Viper, dan 3000 GT menjadi model kendaraan dengan tingkat penjualan terendah sepanjang tahun 2021 ini. Berikutnya adalah data penjualan kendaraan jika dikelompokkan berdasarkan engine size-nya. Dari informasi ini terlihat bahwa kendaraan dengan engine size sebesar 3,0 liter menjadi kendaraan dengan tingkat penjualan tertinggi di Amerika Serikat pada tahun 2021, yaitu mencapai 890.000 unit. Sedangkan kendaraan dengan engine size 8,0 liter menjadi kendaraan dengan tingkat penjualan terendah. Dari informasi ini juga bisa dikatakan bahwa penjualan terbesar berdasarkan engine size adalah dengan size yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yaitu berkisar antara 2,0 hingga 4,6 liter. Sedangkan engine size yang terlalu besar atau terlalu kecil kurang menarik bagi para konsumen. Selanjutnya adalah data penjualan kendaraan berdasarkan fuel efisiensi. Dari data ini terlihat bahwa kendaraan dengan jumlah penjualan tertinggi adalah kendaraan yang memiliki fuel efisiensi sebesar 24 mpg. Sedangkan kendaraan dengan jumlah penjualan terendah sepanjang tahun 2021 adalah kendaraan dengan fuel efisiensi 45 mpg. Dari data ini juga bisa dikatakan bahwa tingkat penjualan yang paling besar atau yang menarik bagi konsumen adalah kendaraan-kendaraan yang nilai efisiensi bahan bakarnya berkisar antara 17 hingga 30 mpg. Selanjutnya ini adalah data penjualan kendaraan berdasarkan horsepower. Dari data ini terlihat bahwa kendaraan dengan jumlah penjualan tertinggi adalah kendaraan yang memiliki horsepower sebesar 150 HP. Sedangkan kendaraan dengan jumlah penjualan terendah sepanjang tahun 2021 adalah kendaraan dengan horsepower 161 HP. Dari data ini juga bisa dikatakan bahwa tingkat penjualan yang paling besar atau yang menarik bagi para konsumen di Amerika Serikat ialah kendaraan-kendaraan yang memiliki besar horsepower di antara 120 hingga 230 HP. Selanjutnya adalah data penjualan kendaraan berdasarkan harganya. Dari data ini terlihat bahwa kendaraan dengan jumlah penjualan tertinggi adalah kendaraan yang memiliki harga sebesar 31.000 US dollar. Sedangkan kendaraan dengan jumlah penjualan terendah sepanjang tahun 2021 ini adalah kendaraan dengan harga 25.000 US dollar. Dari data ini juga secara umum terlihat bahwa tingkat penjualan yang paling besar di Amerika Serikat sepanjang tahun 2021 ini ialah kendaraan yang memiliki rentang harga di antara 12.000 hingga 32.000 US dollar. Selanjutnya, kita akan coba telaah untuk faktor-faktor yang secara signifikan memiliki hubungan dengan penjualan. Hasil analisis menunjukkan terdapat dua variabel yang berkorelasi, yaitu horsepower dan harga. Dengan mempertimbangkan dua faktor ini, kemudian kita analisis jenis mobil yang menjadi prioritas penjualan, yang mana secara beririsan memiliki tingkat sales tertinggi berdasarkan manufaktur, model, horsepower, dan harga. Berikut ini adalah hasil analisis untuk prioritas penjualan mobil yang dapat menjadi perhatian perusahaan. Prioritas pertama adalah Ford dengan jenis mobil Explorer,
F-Series, Taurus, dan juga Crown Victoria. Selanjutnya adalah Dodge dengan jenis mobil Ram pickup, Caravan, dan juga Durango. Untuk prioritas ketiga ada Pontiac dengan jenis mobil Grand AM. Nissan menjadi prioritas keempat yang dapat diperhatikan oleh perusahaan dengan model Altima, Frontier, Xterra, dan juga Pathfinder. Kemudian selanjutnya ada Mercury dengan model Grand Marquis. Untuk prioritas keenam ada mobil Oldsmobile dengan model Alero dan juga Cutlass. Kemudian Honda menjadi prioritas ketujuh dengan modelnya Odyssey. Untuk prioritas ke-8, 9, dan 10 terdapat mobil Toyota, Volkswagen, dan juga Mitsubishi. Untuk Toyota, model yang dapat diprioritaskan yaitu 4Runner dan juga Avalon. Untuk Volkswagen yaitu model Passat, sementara untuk Mitsubishi dengan modelnya yaitu Diamante. Mengingat adanya batasan-batasan yang dimiliki perusahaan, seperti keterbatasan modal usaha dan juga kerjasama eksklusif yang saat ini dipegang, maka rekomendasi penjualan tahun 2022 adalah pertama, mobil Ford untuk model Explorer dengan target penjualan 24.191 unit. Kedua adalah mobil Dodge untuk model Durango dengan target 1.000 unit. Dan ketiga adalah mobil Nissan untuk model Pathfinder dengan target 4.809 unit. Untuk 5 tahun ke depan, perusahaan sebaiknya fokus pada penjualan mobil Ford model Explorer dengan adanya penambahan target unit penjualan. Hal ini memungkinkan dengan mengingat adanya tambahan model kerja setiap tahunnya. Sementara untuk Dodge model Durango dan juga Nissan Pathfinder, perusahaan dapat menjual stabil di target penjualan minimal 1.000 unit per tahun agar profit maksimal. Kesimpulan atas analisis yang kami lakukan dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dengan asumsi faktor eksternal dalam kondisi normal, maka kami rekomendasikan target penjualan perusahaan tahun 2022 agar berfokus pada 3 model kendaraan, yaitu Ford Explorer 20.191 unit, Dodge Durango 1.000 unit, Nissan Pathfinder 4.809 unit. Di mana dengan memaksimalkan modal kerja sebesar 80 juta US dollar, potensi gross profit perusahaan yang akan diperoleh adalah 139,6 juta US dollar. Berdasarkan hasil proyeksi pendapatan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, diketahui bahwa untuk dapat memaksimalkan profit perusahaan, maka kami rekomendasikan agar perusahaan fokus pada penjualan model Ford Explorer dengan kontrak kerjasama eksklusif Dodge dan Nissan berakhir di tahun 2026. Sekian hasil analisis dari tim bisnis analis. Terima kasih atas perhatiannya.